Buat teman-teman yang dibilang lo punya privilege, udah akuin aja. Karena emang kita punya privilege. Every privilege comes with a responsibility. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi di episode Spot kali ini bersama saya Caca, Marketing Communications dari Shailendra Capital. Di episode Spot kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Banyak banget orang yang tahu dia ini siapa karena dia hampir ada di seluruh platform sosial media. Dia juga merupakan salah satu co-founder Ternak Uang. Dia juga merupakan content creator yang dijuluki sebagai investment storyteller yang punya juga 2 lisensi profesi sekaligus, yaitu di bidang investment management and equity brokerage. Please welcome Felicia Putri Ciasaka. Hai semuanya. Thank you udah hadir di sini ya, Fel. Thank you sudah mengundang. Tunggu-tunggu. Thank you sudah menonton teman-teman. Ayo kita ngobrol bareng diskusi hari ini. Nah, sebelum discuss lebih banyak nih, aku mau nanya dulu. Banyak kan orang yang penasaran sama kisah inspiratifnya Feli, gitu kan. Seorang wanita muda, cerdas, cantik, bin kreatif yang ada di Indonesia nih, yang sekarang jadi miliarder muda. Enggak lah. Ya orang sih sebenarnya biasa nggak penasaran atau nggak terinspirasi ya. Biasanya kalau dia lihat anak muda terus ya lumayan ya punya duit, dia bakal bilang itu privilege orang tuanya gitu. Orang sih nggak penasaran, udah langsung ngejudge gitu kan biasanya. Privilege. Ini bakal kita bahas, ini penting banget. Seru. Kalau ngebahas privilege selalu seru. Yes. Tapi sebelumnya boleh ceritain dulu gak nih mengenai latar belakang keluarga Feli, mungkin perjalanan hidup Feli deh dari lahir, sekolah sampai ambil sertifikasi CFA juga kan? Iya. Hobi juga maybe, silakan. Oke. Jadi aku tuh lahirnya di Pontianak. Jadi mungkin kita satu tahun kayaknya ya. Kita sama Sama tahun ya, 95 ya, 95 ya udah tua lah ya kita ya. Udah tua sebenarnya. Soalnya banyak yang Gen Z yang yang terkenal sekarang belasan tahun. Zilenial ya. Jadi aku dari lahir sampai dengan SMA selesai itu tuh di Pontianak. Jadi baru pindah Jakarta tuh ketika kuliah. Terus mulai pertama kali kenal investasi itu pas kelas SMA kelas 1. Tapi emang dari dulu aku udah suka sejarah gitu. Aku dulu sukanya sejarah. Soalnya pernah nih kayak pas SD gurunya kasih kuis sejarah, yang bisa jawab dia boleh pulang duluan. Jadi dari situ kayak aku belajar sejarah biar aku bisa pulang duluan gitu kan. Makanya aku suka sejarah dari situ. Aku juga pernah ikut lomba museum gitu-gitu deh yang sejarah-sejarah juga. Nah habis itu pas kelas 1 SMA tuh, itu kan ini ya orang tuh suka IPA aja, IPA kalau IPS anaknya agak yang gitu-gitu ya sih. Gitu. Stigma itu gitu kan. Tapi maksudnya dari awal aku udah tahu kayak aku gak akan mungkin jadi dokter lah atau yang kimia ilmuwan gitu, kayak gak bakal. Aku pasti ambil IPS. Cuma aku ambil IPA dulu nih biar circle-nya anak-anak yang rajin gitu. Jadi kalau kita belajar bareng tuh gak lihat aneh gitu kan. Nah habis itu ada nih satu guru dari IPS yang kayak ngajak aku mau nggak ikut Olimpiade pasar modal. Nanti kalau lolos bisa ke Jakarta, bisa jalan-jalan. Nah di situ aku cuma motivasinya, kalau misalnya lolos bisa bolos sekolah ya, terus bisa ke Jakarta. Aku tuh jarang ke Jakarta waktu itu. Jadi kalau main tuh ya, misalnya kalau liburan keluarga jarang banget lah keluar Pontianak gitu ya. Jadi gratis, dapat uang lagi. Kenapa enggak? Iya. Dan akhirnya ke Bursa Efek tuh. Oh itu yang Bursa Efek, yang ngadain Bursa Efek. Ulang tahun ke-33 something like that di 2010 atau 11 gitu. Pertama kali terus ke Jakarta kan keren banget. Di Pontianak itu ya gedungnya paling tinggi saat itu tuh mungkin 3 lantai. Oh ya? Iya, saat itu ya 2010-an ya. Jadi kayak pas lihat gedung Bursa Efek kan tingginya ini udah lama kan. Keren banget gitu ya. Keren banget, kayak lihat sampai ke atas tuh juga gak habis gitu loh. Jadi kayak anak-anak daerah yang ke Jakarta pasti kayak ini tempat keren banget gitu. Keren banget, ini kayak orang kaya nih kerja di sini. Jadi kayak aku kalau gede mau deh di sini. Iya di sini gitu loh kerjanya gitu. Dari situ akhirnya tertarik di investasi saham dan lain sebagainya. Dan sampai kuliah juga gitu. Gitu. Karena bisanya itu gitu kan, ikut lomba dapat duit gitu. Soalnya waktu itu mungkin uang jajan gak banyak. Ya kalau ikut lomba
tambahan duit gitu. Jadi lumayan. Jadi sebenarnya motivasinya mungkin pada awal tuh bukan karena suka banget gitu ya, tapi dapat uang tambahan, bisa jalan-jalan. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Kemudian udah selesai lulus kuliah. Pokoknya jalan aku lumayan lempeng sih sebenarnya. Maksudnya kayak dari awal udah yang IPS gitu, terus kuliah, kerja juga. Gitu. Bahkan pas aku kerja pertama kali itu kan di sekuritas juga tuh. Pertama aku di Sukor Sekuritas. Nah itu tuh pas aku analis juga? Analis, research. Nah itu agak unik juga tuh. Dulu kan aku gak tahu ya LinkedIn lumayan terkenal apa enggak ya. Tapi aku udah lengkapin LinkedIn aku. Habis itu di tahun ketiga aku ingat banget. Sebenarnya aku masih ada kelas waktu itu. Aku di DM kayak mau nggak kerja di bla 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 gitu kan. Aku nggak tahu Sukor tuh apa, sumpah. Waktu itu aku nggak tahu apaan ya ini. Ya udah aku coba ke Jakarta interview. Oh bagus juga ya kantornya. Bukan di SCBD tapi di Sahid kan, Sudirman. Nah habis itu interview. Oh bagus juga ya kantornya ya, not bad lah. Habis itu tapi aku bilang aku masih kelas, gimana dong? Gak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa. Jadi kayak aku misalnya selesai kelas jam 1. Ya udah aku ke Jakarta jam 1.30 itu. Tapi kalau aku gak ada kelas, aku mesti masuk jam 7. Ya kan kalau ya segitulah. Sekuritas mesti masuk jam 7. Iya. Ada beberapa yang mesti sebelum jam 6. Market ya. Sebelum market. Jam 6. Ada yang kalau asing tuh kayaknya mesti 6.30 udah call, something like that deh. Jadi sempat waktu itu kayak aku kan waktu itu kuliahnya di Cikarang, jadi jauh banget. Presiden ya? Iya presiden, itu tuh kayak mungkin dari Jakarta pakai bus 1 jam lah. Nah untuk dari kosan aku ke busnya itu another mungkin 30 menit. Jadi aku biasanya dari kos tuh aku inget banget tuh bangun jam 4. Soalnya itu kayak lumayan sering waktu itu dan painful banget ya sebenarnya. Bangun jam 4 untuk ngejar angkot jam 4.30 biar ngejar bus jam 5. Jam 5 busnya kadang nyampe Jakarta 6-an lah. Mending bis ya? Kenapa gak ojek? Hemat? Jauh. Jauh banget. Biar gak pegel ya? Jauh banget. Dan ojek pasti mahal. Bus waktu itu cuma 11.000, 12.000. Yep. Gitu. Jadi pulang pun malam kan. Kalau orang kerja sekuritas malam banget pulangnya bisa jam 10. Itu udah kereta terakhir tuh. Aku ingat ya ampun kayak kereta terakhir nyampe di Cikarang tuh udah gak ada angkot. Jadi kok jalan kaki kayak 30 menit. Dan itu gelap-gelap kan. Jalan kaki 30 menit? Iya dan itu gelap-gelap. Tapi gak sesering itu sih jalan kaki ya kayak. Terus ada lapangan besar gitu kan. Terus kayak ada motor dari belakang kayak ngikutin. Terus aku kayak takut kan. Terus aku lari gitu. Sempet jatuh, robek celananya. Aduh ngakak sih pokoknya. Wow. Tapi ya lucu. Jadi kalau diceritain sekarang tuh menurut aku lucu juga ya. Seru tapi ya itulah. Maksudnya pasti ada perjuangannya sendiri. 5 tahun kerja di pasar modal, akhirnya full time content creator ya. Sebenarnya udah mulai bikin video YouTube pertama kali tuh mungkin tahun ketiga kerja. Pas masih di CLSA kayaknya ya waktu itu ya. Oke. Waktu itu udah CLSA. Iya CLSA kan maksud aku perusahaan asing ternama, teraktif juga yang ada di Indonesia gitu. Why Feli tuh tiba-tiba jadi investment storyteller, apa nih? Alasannya? Again sih kayak waktu itu maksudnya pertama kali bikin YouTube pun untuk menjawab keresahan teman-teman aku. Jadi aku gak mikirin netizen keresahannya apa ya. Aku gak tahu keresahan mereka apa. Teman-teman aku kayak, aku inget banget temen yang masih in touch sama aku ya. Kita mau ke warteg nih. Beli makan warteg di Cikarang waktu itu berapa sih kayak 12.000 itu udah mahal banget. Udah mahal? Iya 7.000 dapat sama ayam. Murah sebenarnya. Jadi 7.000 tuh kita udah bisa makan enak lah ya menurut aku. Terus kayak dia minjem uang sama aku. Aku bilang kan mungkin dia gak ada uang cash kali. Aku ya udah kita ke ATM deh. Aku sekalian tarik uang juga. Terus dia bilang gak bisa tarik uang. Soalnya udah saldo minimal gitu. Jadi dia uangnya mungkin less than 50.000. Iyalah. Kayak oh gila aku di situ kaget banget. Hah selama ini gak nabung gitu ya. Dan ternyata itu bukan cuma teman aku doang. Tanya ke yang lain, tanya ke circle yang lain, tanya ke daerah yang lain. Banyak juga yang gitu. Wah gila kayak aku kaget banget. Ini teman-teman aku tapi kok dunianya bisa beda banget ya. Wah ini sih masalah yang kalau misalnya dibiarin bisa berbahaya banget ke depan gitu kan. Ngutang nih misalnya makan warteg aja udah ngutang nih. Yang 7.000 itu bahkan. 7.000 kalau dia ada di SCBD. Iya makanya apalagi kalau dia kerja nanti gitu kan.
Ya udah akhirnya aku bikin video itu. Video pertama judulnya tabungan milenial kurang dari 15 juta. Kayak berangkat dari keresahan orang-orang lah gitu. Temen-temen ya. aku Temen-temen. gitu. Tapi objektifnya awalnya emang bukan buat objektif pertamanya tuh bukan kayak ya gue emang goalsnya pengen jadi influencer. Enggak, waktu itu gak tahu kayak ada kerjaan namanya influencer. Iyalah di tahun 2017-18 kan kita Iya deh. ada gak sih? Ada lah ya, tapi gak semasif sekarang. gak masif ya, gak kayak semua orang ditanya anak muda maunya jadi content creator kan gak kayak gitu kan dulu kan. Jadi jujur aku gak tahu ada kerjaan namanya influencer. I see. Gitu, dan gak mencari uangnya juga. Jadi waktu itu benar-benar ngejawab keresahan teman, terus mulai banyak yang tanyain kayak gimana cara investasi gitu-gitu. Pertanyaannya sama semuanya nih. Terus kayak aku ngerasa kayak customer service balasin satu-satu, jawabannya sama semua gitu kan. Ya udahlah bikin video aja, kalau dia nanya suruh nonton video aja. Biar simple, orang semua tinggal di forward aja. Iya bener, soalnya bener-bener waktu itu sempet ngerasa kayak customer service tuh. Panjang lagi kan jawabannya. Tapi sampai Feli itu bisa jadi kayak gitu ya, sampai kayak customer service lah seakan-akan. Itu Feli sebenarnya niru siapa? Bukan niru, belajar dari mana? Guru atau panutan itu siapa? Nah ini pertanyaannya yang jujur sulit ya. Kalau ditanya role model siapa, ditanya guru dalam investment siapa, kayak nggak ada satu sosok gitu loh. Kayak banyak sosok. Banyak sosok. I see. Gitu. Jadi aku nggak benar-benar fanatik sama satu orang ini tuh enggak gitu. Jadi apa yang dia bagus aku ambil. Misalnya kayak Warren Buffett gitu ya. Ya kita lihat, kita ambil dia punya ketenangan gitu loh. Kalau misalnya dia psikologisnya bagus, walaupun mungkin cara dia milih saham mungkin aja nggak tahu relevan atau nggak relevan dalam waktu-waktu tertentu gitu kan. Dari siapa lagi misalnya, kita ambil pelajaran yang mana gitu loh. Jadi aku nggak fanatik sama satu sih. I see. Ya karena beda-beda sih ya, masing-masing ada yang value investing juga. Terus dari semua video-video Feli nih kan banyak ngomongin money management. Banyak banget formula yang bisa dipakai, kayak 100 dikurang usia ada formulanya. 50, 30, 20 juga ada. Nah yang versi Feli nih yang kayak gimana sih money managementnya? Ya aku benar-benar praktekin ya. Definitely aku gak melakukan 50, 30, 20. Oke. Aku juga tidak melakukan 100 kurang usia. Umur. Tidak. Apalagi ya biasa ya. Sebenarnya ada lagi. Yang kalau buat dana pensiun itu yang kan 4%. ada, yes 4% rule itu aku pakai. Nah itu sebenarnya apa sih? Kenapa harus 4%? What's the logic behind that? Benar-benar bisa diterapin gak sih? Oke, jadi 4% itu gak angka yang sembarangan ya. Kayak benar-benar ada, maksudnya surveinya, research. Ya ada researchnya, tapi researchnya di Amerika sebenarnya. Jadi di tahun 1998 mungkin ya. Jadi ada orang tuh meresearch, mungkin 1000 orang aku lupa ya, yang udah hidup dari 1900 sampai 1998. Oke. Jadi itu dia research umurnya, kemudian pengeluarannya dan lain sebagainya, barulah dia ketemu 4% ini. Nah 4% ini gak datang sembarangan. Jadi 4% ini datang dari 100 bagi 25. Yes. 25-nya? Nah 25 tuh 25 tahun. Jadi kayak asumsinya tuh ini, kayak orang pensiun tuh umur berapa berarti? 60 ya. Berarti dia hidup sampai 25 tahun ke depan. Oke. 85 angka harapan hidup lah kayak gitu kan. Dia ketemulah 25 gitu. Nah 4% ini akan tidak berguna ketika kita pensiun dini. Jadi 4% ini cuma untuk 25 tahun masa pensiun. Jadi kalau misalnya kita pensiun umur 30 terus hidupnya masih 40 tahun ke depan sampai umur 70, tidak berguna. Belum relevan. Nggak, harus angkanya di-adjust. Jadi bukan 4. Bukan 4, harus pakai 2 apa 3. Gitu, pembaginya lebih kecil. Misalnya pengeluaran per bulan 10 juta, dijadi setahunin, 120 juta dibagi 4%. Dapatlah berapa miliar itu. Oke. Atau kali 25 juga bisa sih gampangnya. Iya. Jadi 120 juta kali 25 juga bisa. Gitu. Nah itu aku pakai. Itu dipakai. Dan sekarang lagi proses mengumpulkan dana pensiun. Tapi yang kayak 50, 30, 20 gitu jujur enggak. Menurut aku itu kan untuk yang gaji UMR sih menurut aku. Atau yang fresh grad. Cocoknya gitu. Karena misalnya nih kalau orang income-nya sebutlah lebay ya 1 miliar gitu. 50%-nya untuk consumption 500 juta gede banget. Bener. Gak applicable ke semuanya sih. Gak applicable. Nanti makanya kalau aku setiap kali dapat uang, aku udah gak berapa persen. Pokoknya setiap kali dapat uang langsung buang ke investasi sih.
detik itu juga, misalnya ya mungkin dalam 5 menit lah ya, aku lihat uangnya ada, langsung aku buang ke investasi. Nggak tunggu lama-lama, nggak tunggu akhir bulan. Nggak tunggu akhir bulan. Tiap ada uang di tangan nih dibanding jadi uang. Iya, soalnya kalau kita lihat, oh rekening kita banyak nih, ada berapa ratus juta kan. Kayak jiwa hedonnya itu loh terpancing gitu loh. Jadi intinya harus ini sih, jadi kelihatan miskin gitu ya rekeningnya. Itu salah satu cara juga. Tapi bener ya, maksudnya aku tuh selalu penasaran ya, market influencer itu kan selalu ngomonginnya money management, financial planning. Nah sebenarnya tuh for you gitu ya, did you and your family really do it? Maksudnya ada gak sih hambatannya gitu? Karena kan seperti yang kita ketahui, kadang susah gitu loh untuk kita bisa konsisten, komit, langsung sisihin apa-apa investasi dulu baru tabung kayak tadi tuh. Pernah gak ada nyulitin hambatannya gitu loh buat Feli sendiri? Enggak. Atau keluarga? Kalau keluarga aku gak tahu ya, adek aku sama mama aku sih kayaknya dia gak tahu, kayaknya gak terlalu. Tapi dia gak head on, mereka gak head on for sure itu. Tapi apakah diinvestasiin? Not sure gitu. Saya kadang iya kadang enggak gitu loh. Ya intinya kalau menurut aku sih kalau dia nggak head on tuh udah lumayan lah. Maksudnya ya udah nggak apa-apa deh. Udah bagus sih. Iya, soalnya aku juga maksudnya udah siapin, mamaku ada dana pensiun, aku juga udah siapin. Wow. Tapi ini Kak, aku tuh nggak kasih. Jadi orang kan setiap bulan dapat uang dia kasih orang tuanya kan. Aku nggak. Jadi aku nggak transfer ke mama aku. Aku kirimin uang ke dia tuh, aku beliin reksadana. Wow. Gitu. Dalam bentuk saldo ya. Iya, jadi jangan kasih transfer uang gitu. Habis nanti. Habis nanti. Jadi dan dia tuh masih kerja kan. Jadi maksudnya masih ada uang masuk kan. Jadi dia gak butuh uang aku juga gitu loh. Yang dia butuh dana pensiun. Iya, which yang belum dipikirin sebenarnya. Iya, definitely. Orang tua gak mikirin dana pensiun sih, pasti. Jadi buat beli obligasi aja kali masih agak takut ya, even itu obligasi negara. Iya, orang tahunya cuma deposito kan. Iya, sama. Maksudnya mamaku, papaku juga kayak gitu. Jadi aku beliin reksadana yang sekarang udah jadi dana pensiun. Wah keren. Nah gitu. Ngomong-ngomong tadi kan udah ada nyisihin dana pensiun lah segala macam ya buat orang tua even. Portfolio Feli sendiri nih sekarang tuh kayak gimana? Ada bedanya gak dari sebelum pandemi sampai sekarang? Beda. Dulu sebelum pandemi mungkin banyak yang high risk ya. Banyak saham, banyak banget. Mungkin sebagian besar saham. Tapi kemudian maksudnya seiring berjalannya waktu, apalagi kan sempet ya beberapa kali marketnya down juga ya. Dalam 2-3 tahun ini. Jadi kayak sempet juga kayak ngerasa ini uangnya udah susah-susah ya didapat. Habis itu kita mau investasi kan buat grow kan money-nya. Malah dia hilang gitu kan. Kayak gak berkurang aja udah syukur kadang. Jadi kayak sempet ada psikologis kayak gitu juga. Gitu. Jadi kayak aku sekarang tetap saham banyak. Tetap reksadana saham banyak. Tetap kripto juga banyak gitu. Cuma terakhir aku hitung di Juni tuh 44% tuh di reksadana. Reksadana saham? Atau bahkan reksadana yang kayak pendapatan tetap premium. Thank you. Iya, itu bagus. Bisa volatile-nya dijaga banget soalnya. Iya, itu menawarkan kestabilan bagi para pencari kepastian gitu ya. Pencari kepastian. Cocok buat cewek-cewek. Korban PHP masuk ke SPTP. Benar sekali ya. Iya kan banyak juga produk yang stabil kayak gitu loh. Soalnya aku kan juga ini ya, maksudnya ada cicilan rumah, cicilan mobil. Nah itu tuh sebenarnya uangnya tuh aku udah ada nih. Kayak bayar lunas sekarang bisa. Cuma tuh sayang gitu loh. Misalnya kayak rumah tuh kan bunganya 4-5%. Jadi kayak selisih bunganya lumayan. Jadi ya udah semua uang itu sebenarnya aku bisa bayar nih. Cuma aku taruh aja di reksadana. Dia grow. Setiap bulan tinggal jual aja. Jual bayar cicilan. Dibanding bayar cash keras langsung gitu ya. Iya dibanding bayar. Kan saya lebih untung ya. Menurut aku sih lebih untung. Iya karena sampai sekarang masih ada stigma-stigma orang yang kayak berburunya tuh kayak gak mau gue KPR. Iya. Sayang-sayang banget duitnya, mending cash keras. Ternyata gak juga ya. Gak juga sih menurut aku. Kalau aku hitung-hitung ya, maksudnya aku udah menghitung lebih ada untung. juga deh video kamu ya yang ada. Soalnya KPR itu kan banyak stigmanya ya. Iya. Benar, baik stigmanya. Pilih bunga harus yang paling rendah. Belum tentu bos. Nah. Belum tentu. Kayak emang itu trik bank tuh. Akhirnya pas aku ambil KPR kan aku coba pelajari kan. Wah serius itu bener-bener trik bank tuh.
kasih bunga rendah biar kita milih. Iya dong, kalau kita dikasih bunga KPR 5% atau 7%, pasti pilih 5% kan. Pas dihitung bisa jadi itu bunga, maksudnya jumlah uang yang kita bayarkan sebagai bunga tuh lebih besar. Ada terms-termsnya loh yang harus kita pahami banget ya waktu kita ada kesepakatan sama bank. Memang sih benar-benar. Yang perlu kita pikirin banget adalah buat ngelawan bunga banknya itu harus cari alternatif investment produk yang bisa nutupin itu. Benar. Ya kan? Hidup jadi tetap nyaman dan aman. But terlepas dari itu semua nih Vel, pengen tahu aja sih kegagalan terbesar apa sih yang sekaligus kasih pelajaran terdalam banget buat seorang Felicia seumur hidupnya? Kegagalan tuh sebenarnya sering ya. Maksudnya di setiap hidup kita tuh pasti ada kegagalan sih. Dan ya mungkin kegagalan terakhir yang lumayan ini tuh nggak tahu deh boleh cerita atau enggak ya. Saya pasti penontonnya banyak orang market juga. Kan aku 5 tahun di market kan. 5 tahun di market. Aku tuh ngerasa nggak grow that much. Oke. Padahal di saat sebelum aku resign aku udah punya CFA gitu loh. Maksudnya aku dalam pikiran aku CFA itu kan penting banget ya buat analis atau research ya. Kayak punya CFA itu like you're just different level gitu kan. Tapi kalau aku bandingin sama teman aku yang dia bahkan CFA level 1-nya aja 2 kali gitu ambil ya gitu loh. Hanya karena dia tuh memang jago ngomong, lulusan luar negeri. Bapaknya petinggi di perusahaan mana. Dan dia dikasih opportunity lebih. Dia bisa cover lebih banyak stocks, dia bisa ngobrol sama klien luar negeri, di luar roadshow ke luar negeri. Kayak itu tuh kayak salah satu yang lumayan down ya, kayak kenapa sih ya gitu. Apa karena aku tuh maksudnya lahirnya di Pontianak, sempat waktu itu dibilang USDA, utusan daerah. Karena orang yang di capital market ini banyak yang dari Jakarta kan. Maksudnya lahir Jakarta, sekolahnya luar negeri, kalau nggak San Francisco, Loyola atau mana deh gitu. Jadi kayak ngerasa banget memang beda kelas lah gitu. Cuma kayak segitunya banget ya gitu. Jadi ya udah ngerasa nggak terlalu grow, akhirnya milih untuk ya udah kalau jalan sendiri itu kan grow atau enggaknya tergantung aku semua kan. Kalau di kantor kan tergantung sama bosnya. Ya kan kalau nggak dikasih responsibility walaupun kita udah berusaha sekeras apapun itu ya susah juga. Jadi itu poin terdownnya Feli itu waktu itu ya. Emang ngerasa lingkungan gak ngedukung gitu kan. Ngebuat Feli ngerasa ada diferensiasi banget gitu ya antara diri Feli dengan yang lain. Mungkin ada pesan-pesan. Mungkin pesan buat teman-teman yang merasa seperti itu gitu ya. Ketahuilah kalau kita emang kerja ya kita punya growth memang di bos kita gitu. Dan memang harus bisa mingle gitu. Kalau memang bisa endure itu, menahan itu, ya go for it gitu. Tapi kalau kita juga bisa milih nih untuk exit from that. Tapi dengan exit itu maksudnya itu pasti punya challenge-nya sendiri juga. Yes. Dengan aku keluar, misalnya kerja content creator ya, di 1 bulan pertama deh, menurut aku kerjaannya tuh 10 kali lipat lebih banyak daripada di kantor. Walaupun aku bisa atur waktu sendiri, jadi aku bangunnya siang, tapi kerjanya tuh kayak sampai subuh, sampai jam 2, jam 3 pagi. Jadi dia ada tantangannya sendiri juga. Jadi teman-teman pilih pain mana nih, kesusahan mana yang pick your heart gitu kan. Dua-duanya susah, kesusahan mana yang kita mau pilih gitu. Pasti ada konsekuensinya untuk masing-masing pilihan. Oke, lanjut ke fenomena market deh kali ini. Gara-gara tadi kita ngomongin yang relate-relate yang terjadi sekarang. Nah, ini tuh data Kesei kan baru keluar ya, Vel, yang bulan Juni kemarin. Juni ini? Dia tuh menunjukkan datanya investor pasar modal kita tuh dari tahun ke tahun kan memang meningkat kan signifikan. Puji Tuhan. Iya, cuman yang paling menariknya nih dari sini. Mulai dari tahun 2021 deh, bahkan sebelumnya deh. Didominasinya itu sumbangsihnya banyak dari generasi millennials yang kurang dari 30 tahun usianya. Nah menurut Feli apa sih sebenarnya trigger yang ngebuat investor-investor muda ini mau terjun di pasar modal? Apa gitu yang fenomena apa sih yang ngebuat bisa pertumbuhan itu sesignifikan ini nih? Menurut aku pertama kali itu mungkin bahkan sebelum pandemi ya. Pandemi ya men-trigger lagi. Ya, tapi sebelumnya trigger pertamanya menurut aku tuh teknologi dan startup sih. Gitu. Dengan adanya teknologi yang dipakai oleh startup, akhirnya kita bisa invest mulai dari 1 juta, 100.000 bahkan. Dulu tahun berapa ya? 2015 mungkin sebelumnya. Pas aku belum sama sekali masuk industri ini sih. Iya kan?
10 juta. Bahkan kayak ada sekuritas pertama aku, dia bilang minimal 10 juta. Tapi sebenarnya itu cuma dia bilang gitu loh, formalitas. Ternyata pas aku masukin 2 juta bisa juga. Akhirnya aku diam-diam lah ngomong ke teman-teman aku, iya bisa kok guys, ini 1 juta juga gak apa-apa gitu, cuma formalitas. Sempat ada video aku ngomong kayak gitu. Karena waktu itu minimal 10 juta. Kemudian akhirnya 1 juta minimal, sampai kayak gak ada minimal, deposit berapapun bisa. Thanks to teknologi, thanks to startup. Akhirnya dulunya gak bisa karena gak mau 10 juta, sekarang bisa. Itu trigger pertama menurut aku. Trigger kedua adalah itu pas pandemi sih, nggak ngapa-ngapain, mungkin income-nya bahkan berhenti, cari uang di mana ya, kemudian cari uang di market. Iya, dan didukung juga sama konten-konten yang sekarang makin banyak yang ngebahas tentang keresahan-keresahan itu, jadi relate banget ke hati mereka. Iya, dulu kalau ngomongin uang kan tabu ya. Iya. Dulu tabu, nggak percayaan. Kalau sekarang konten-konten creator tuh pinter-pinter, dia bikin simulasi, ya kan? Keren sih. Iya. Oke, nah makin kesini juga kan semua orang makanya akhirnya pada melek investasi kan, gitu. Nah cuman yang di sini menarik itu ya millennials itu kan like to explore many things, mulai dari emas, instrumennya, reksadana, obligasi, saham, sampai kripto dan NFT kayak yang tadi Feli sempat singgung di awal-awal. Tapi menurut Feli nih, alternatif investment produk kayak gitu akan sustain gak sih? View atau tanggapan Feli deh mengenai instrumen alternatif investment produk tadi tuh apa sih, gimana? Oke, jadi alternatifnya kayak crypto, NFT. Crypto, NFT lah yang baru-baru ini lagi boom. Yang kalau yang lain kan memang udah bertahan waktu lama ya. Betul. Crypto, NFT, sebenarnya aku tuh percaya gini, kayak satu industri itu bakal berkembang. Maksudnya gak hanya terbatas pada industri keuangan ya. Industri apapun, satu industri bakal berkembang kalau 2 hal masuk ke sana. 1, uang. Kedua, yang paling penting, talent. Jadi kayak orang-orang muda yang pinter-pinter, yang punya andil power gitu masuk ke situ. Terus uang juga masuk ke situ, dan that industry bakal grow dan mungkin sustain. Jadi sustain atau enggak ya tergantung. Sekarang kan banyak, kalau crypto kan banyak yang masuk kan. Iya. Kayak institusi, bahkan BlackRock tuh ada. Iya, BlackRock juga ya. Ada ETF khusus untuk kriptonya sendiri, khusus untuk blockchain gitu kan. Jadi ngelihat yang gede-gede udah masuk ke situ, I think it will sustain. Yang penting uangnya udah masuk, talentnya orang-orang pintar yang bisa make changes udah masuk, pasti itu sustain gitu dan grow. Nah NFT mungkin belum sebanyak itu ya, institusi besar yang masuk gitu. Uang udah banyak, tapi uang-uang baru gitu loh, dari ya bukan uang lama lah gitu. Jadi masih agak-agak dipertanyakan. Masih harus kita lihat ya. Gak bisa dibilang sih, maksudnya itu kan baru 2 sampai 2 tahun. Gak nyampe iya. Kayaknya. Mungkin kayak kalau tadi kan kripto ya udah terbukti gitu ya. Tapi kalau binary option itu kan maksudnya inget gak sih fenomenanya gitu. Kayak kalau di luar negeri mungkin emang benar ada hukumnya kan itu. Ada beberapa negara yang boleh. Tapi gak semua juga. Kayaknya kita punya masyarakat tuh harus sakit dulu atau harus biarin jerak dulu gitu loh, baru kita ngerti bahwa itu gak bagus. Bahkan aku agak kaget binary option gimana, karena menurut aku orang udah tahu ya itu illegal. Iya, tapi tetap ya makanya karena stigma pengen instan kan. Kayak cepet, gak pakai mikir, gak pakai analisa apa-apa, mungkin mikirnya cuma nebak. Iya. Sayang, maksudnya kan invest ke tempat yang kayak gitu dan hilang uangnya. Sakit gitu, uang susah-susah dicari, jangan taruh ke tempat yang sembarangan. Bener. Nah yang booming juga nih ya, pas di sosial media kemarin-kemarin ini, udah lama sih, tahun lalu Deng. Ingat gak sih ada yang tweet dari satu komunitas gitu deh di Twitter yang ngomong kalau umur 25 tahun tuh harusnya punya tabungan 100 juta. Punya kendaraan pribadi. Gajinya tuh bulanannya 8 juta loh minimal. Terus cicilan rumah lo harus tinggal 20% lagi. Sampai si Ditjen Pajak account ikutan nimbrung kan. Iya. Menurut Feli gimana ini? Ini kan tentang idealisme kekayaan kan. Iya. Gimana? Kayak lucu aja gitu. Tapi menurut aku kayak kita tuh gak bisa salahin orang yang berpendapat kayak gitu. Kita ada yang bilang umur 30 masih punya 1 miliar. Kalau enggak lo kebanyakan nongkrong di Starbucks. Ada juga yang nge-tweet kayak gitu kan. Maksudnya orang tuh bisa ngomong apa aja. Bener-bener literally semua orang bilang umur 20 kalau belum punya bisnis lo gagal gitu. Semua orang bisa ngomong apapun yang mungkin gak sesuai sama kita. Jadi kalau kita mau kontrol
orang itu bilang lo gak boleh ngomong kayak gitu, kayak susah deh. Ya itu stigma orang lagi again nih. Iya, kayak mungkin dia ngomong kayak gitu karena pengalaman dia, backgroundnya dia support that argument gitu ya. Mungkin cocok. Cuma menurut aku kayak orang bisa ngomong apapun, kita gak bisa kontrol omongan mereka. Jadi yang dikontrol ya kita sendiri aja gitu loh. Ya benar. Yang pasti kan, tapi yang penting umur 25 tahun itu kita harus udah pasti melek finansial. Itu udah pasti banget ya kan, yang paling penting. Karena biar kita tahu kalau kita udah kerja keras mau dikemanain itu tahu gitu. Jadi gak sampai salah jalan. Nah tapi selain itu fenomena terakhir kan juga datang dari mereka nih yang berhasil. Yang suka disangkut pautinnya sama hak istimewa atau tadi privilege. Iya. Gimana menurut Feli? Ya kalau orang yang sukses selalu dibilang pasti karena privilege ya. Maksudnya aku juga mengalami itu ya, judgement itu gitu kan. Menurut aku mah ya, buat teman-teman yang dibilang lo punya privilege, udah akuin aja. Karena emang kita punya privilege. Tapi kalau kita cari di Google gitu yang namanya privilege tuh sering dikaitkan dengan kekayaan. Tapi kalau menurut aku privilege tuh gak hanya tentang kekayaan sih. Akuin aja, emang kayak keluarga aku bukan keluarga yang broken home, itu juga udah privilege. Karena ada temen yang keluarganya broken home bisa kena mentalnya dia dan jadi susah untuk menjalani build relationship sama orang gitu kan. Jadi kalau dia bilang punya privilege udah akuin aja walaupun kita merasa gak ada gitu kan. Jadi cut short aja, maksudnya gak perlu di debate gitu loh. Apa gunanya, maksudnya apa untungnya juga gitu sih. Mending look back, memang mungkin kita punya privilege, tapi apanya itu kan yang setiap orang bisa beda-beda. Betul, bentuknya beda. Bentuknya beda. Sehat aja itu juga, maksudnya aku jarang sakit. Paling ya pilek doang gitu. Puji syukur. Itu juga udah syukur banget. Ada temen yang seusia aku kayak kanker, tapi akhirnya dia sembuh. Tapi kan sempet harus botakin rambutnya. Itu kan susah juga gitu ya. Punya keluarga yang rukun, sehat-sehat. Keluarga yang gak punya utang, itu juga privilege gitu lah. Jadi aku juga mengakui, maksudnya untuk menghindari perdebatan itu ya. Akui aja kita memang punya privilege, bentuknya yang beda-beda. Dan ini John F. Kennedy. Soalnya aku pernah bikin post tentang privilege baru-baru ini. Di Instagram ya? Di Instagram. John F. Kennedy itu presiden Amerika sebelumnya. Sebelum-belumnya maksudnya ya. Pernah bilang bahwa every privilege comes with a responsibility. Jadi kayak setiap privilege yang kita punya, kita tuh sebenarnya ditunggu. Diberi tanggung jawab. Gitu untuk memanfaatkan privilege itu dengan baik. Ceritanya juga ada tuh di Alkitab. Mungkin kalau di Al-Quran juga ada kali ya. Tuhan tuh kasih 5 talenta. Ada yang ngubur talentanya. Akhirnya talentanya diambil sama Tuhan. Akhirnya privilege-nya diambil sama Tuhan. Jadi setiap yang dikasih ke kita, dikasih juga tanggung jawabnya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gak memanfaatkan, mengembangkannya dengan baik, bisa jadi suatu hari diambil daripada kita. Wah, nice quotes. Jadi emang bener ya, maybe privilege is real gitu kan buat orang-orang yang berhasil. Tapi kita kadang suka lupa, kita juga punya. Kita punya, semua kita punya. Iya, bentuknya tadi kayak tadi Feli bilang, keluarganya rukun, kebersamaan. Kita dikasih kepercayaan untuk kerja di suatu tempat, kayak Feli jadi content creator, kita semua kerja di Shailendra misalnya, itu juga kan sebuah privilege buat kita. Kita dikasih kepercayaan sama orang. Nah, terakhir nih, mungkin yang ingin disampaikan dari Feli buat investor muda yang baru mau mulai atau bahkan udah berjalan nih melakukan investasi. Atau mungkin bisa share juga deh, things you wish you knew gitu. You knew before your 20s. Things I wish I know before my 20 ya. Nah ini sebenarnya mungkin relate sama pertanyaan kayak kalau disuruh ngulang hidup apa yang mau dirubah gitu kan. Aku selalu jawab kayak nggak ada yang perlu dirubah. Menurut aku semuanya udah kayak sampai hari ini tuh udah di luar my expectation gitu loh. Jadi kayak hari ini pun, maksudnya aku nggak grow pun, aku tuh udah bersyukur banget. Kalau ditanya apa next plan-nya, ya kalau bisa begini. Tapi kalau begini pun cuma sebatas ini tuh aku udah bersyukur banget. Kayak ini tuh udah enak banget Tuhan kasih ke aku gitu ya. Jadi kalau apa yang harus diulang, aku cuma mau semuanya lebih awal gitu. Aku udah mulai content creator tuh sejak lebih awal. Aku udah ngerti uang tuh jauh lebih awal lagi. Aku udah bantu teman-teman aku lebih awal lagi. Jadi gak ada yang berubah, cuma semuanya dipercepat. Gitu. Jadi menurut aku mungkin teman-teman juga di luar sana kehidupannya
udah bagus gitu loh. Cuma kalau semuanya dipercepat akan lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang kayak invest nggak ya, atau mulai masak nggak ya, atau mulai bikin konten nyanyi nggak ya, udah mulai aja gitu loh. Mungkin one day kita bakal kayak wish kita do this all tuh lebih cepet gitu loh. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi apapun yang teman-teman mau lakuin, udah lakuin aja sekarang, nggak usah banyak mikir. Karena waktu ini tuh saling berkejar sama kita. Yes. Gitu, jadi lakuin aja biar kita gak nyesel. Money juga punya time value of money. Gitu juga sama kita. Time value of human gitu ya. Yes. Oke. Thank you banget Feli atas waktunya, insight-nya buat bisa sharing bareng-bareng kita di sini sama Spot, penonton setia Spot. Wish you tons of luck. Thank you. Semangat terus buat berkarya. Indonesia tuh butuh ya banyak orang yang benar-benar tulus, secara tulus, concern sama financial security, supaya kita bareng-bareng nih bisa wujudin Indonesia yang maju, yang asetnya bekerja lebih keras dibanding badannya. Oke, banyak banget juga ilmu pembelajaran yang udah kita dapetin buat bekal kalian nih para penonton Spot to find smart ways to live better. Saya Caca signing out, sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. Bye-bye.